Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihah. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriyah. Kami dari kelas 3 Madrasah Muallimin wal Muallimat Nazhatul Tulab Kerajaan Camplong, Sampang. Di sini kami akan menjelaskan tentang berdirinya dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah anak cucu atau keturunan Umayyah bin Abdus Syam. Dinasti berarti keturunan raja-raja yang memerintah dan semuanya berasal dari satu keluarga, yaitu keluarga Umayyah. Adapun kata dari daulah berarti kekuasaan atau pemerintahan. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Keluarga Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau membiarkan pembunuhan Utsman. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau membela pembunuhan Utsman. Tidak diawali, tetapi hal itu tidak bisa dilakukan Ali. Karena itu umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, kelompok Aisyah binti Abu Bakar, dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Akibat pepecahan tersebut, maka terjadilah peperangan antara kelompok Aisyah, Zubair, Talhah, dan kelompok Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan Perang Jamal. Peperangan ini dapat diselesaikan oleh Ali bin Abi Thalib, sedangkan permusuhan antara kelompok Ali dengan Muawiyah menyebabkan perang Siffin. Peperangan ini berakhir dengan perundingan damai yang disebutkan Tahkim. Pada perundingan tersebut, kelompok Ali mengalami kerugian. Akibatnya muncul kelompok Khawarij, yaitu kelompok yang kecewa dengan Tahkim karena menganggap Khalifah Ali telah melanggar ketetapan Al-Quran. Kelompok Khawarij mengurus Abdurrahman bin Muljam untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljam berhasil membunuh Ali. Sepeninggalan Ali bin Abi Thalib, pemerintahan diganti oleh anaknya yang bernama Hasan bin Ali. Karena kondisi sosial yang tidak menentu selama 3 bulan, kemudian Hasan mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Hasan bin Ali memberikan 3 syarat kepada Muawiyah. 1. Muawiyah harus memberi jaminan keselamatan kepada Hasan dan keluarganya. Yang kedua, Muawiyah harus menjaga keselamatan dan nama baik Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, setelah Muawiyah wafat, penentuan khalifah diserahkan kepada umat Islam. Setelah mencapai kesepakatan, maka Hasan menyerahkan jabatannya khalifah kepada Muawiyah. Peristiwa tersebut dikenal dengan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Sejak itu, tempatnya Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Muawiyah dikukuhkan menjadi khalifah dan menandai berdirinya dinasti Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah memiliki 2 periode. Bani Umayyah 1 berasal dari Damaskus. Bani Umayyah 2 berasal dari Andalusia atau Spanyol. Daulah Bani Umayyah berdiri selama 90 tahun. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Damaskus pusat pemerintahannya. Khalifah-khalifah Bani Umayyah diantaranya Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan, Ali Al-Wahid bin Abdul Hasan, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Al-Walid,
Marwan bin Muhammad. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Umayyah yaitu ilmu agama. Sekarang daulah dinasti Bani Umayyah yang ada di Andalusia. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750. Abdurrahman bin Murjan dapat menerus Sekarang daulah dinasti Umayyah yang ada di Andalusia. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750. Abdurrahman dapat meloloskan daripada tahun 755 Masehi. Di Spanyol, sebagian umat Islam di sana masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Adapun amir-amir atau pemimpin dinasti Bani Umayyah yang diperintahkan di Andalusia adalah 1. Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisam bin Abdurrahman, Al-Hakim bin Hisham, Abdurrahman Al-Hisham, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir Al-Muhammad, Abdullah bin Muhammad, Abdurrahman Al-Nazir, Hakam Al-Muntazi, Hisham Muhammad Sulaiman Abdurrahman, Hisham Muhammad Sulaiman Abdurrahman Muhammad dan Hisham. Dan di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan kebudayaan di masa pemerintah Bani Umayyah. Seni dan arsitektur, organisasi militer, perdagangan dan kerajinan. Tokoh ilmuwan Muslim pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, ahli ilmu hadis. Mulai dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, para tabi'in mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakan rihla ilmiah. Rihla ilmiah adalah pengembaraan ilmiah yang dilakukan ahli hadis untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Dan yang kedua, ahli ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Pada masa itu lahir beberapa madrasah yang mengajar untuk kajian ilmu tafsir, di antaranya yang pertama Madrasah Mekah atau Madrasah Ibnu Abbas, dan yang kedua Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab, dan yang ketiga Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud. Dan yang ketiga, ahli ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam dasar dan pedoman pokok ilmu fikih yang disebut juga usul fiqh. Dan yang keempat yaitu ahli ilmu tasawuf, merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima yaitu ahli bahasa dan sastra. Pada masa pemerintahan Ibnu Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan sebagai administrasi negara. Penggunaan bahasa Arab yang makin luas membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat dipergunakan oleh semua golongan. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon